Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Wah, seneng banget. Kali ini kita bertemu di edisi Ngopi, ngobrol tanpa kopi tapi bikin kita happy. Asik. Oke, di edisi Ngopi kali ini kita bakal bahas ngobrol-ngobrol singkat nih berkaitan dengan dunia kesehatan. Topiknya apa nih ya kira-kira? Kalau menurut aku nih Kak, kita paling asik mengambil tema mengenai diabetes. Oke, diabetes itu merupakan salah satu topik yang lagi hot banget nih ya di kalangan anak muda. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenal dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan nih, aku Ellen Queenie, mahasiswa promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Dan aku Alvina Teresa dari Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Oke, di edisi Ngopi kali ini, tadi kan kita udah di-spill nih ya, kita bakal bahas masalah diabetes. Kalau misalnya diabetes nih sebenarnya kalau di lingkungan orang dewasa nih udah cukup penyakit yang cukup hype gak sih? Iya. Biasanya disebut apa sih? Lupa aku. Itu kencing manis Kak. Oh iya, benar banget. Kalau misalnya di orang dewasa pasti kita biasa dikenal dengan istilah kencing manis nih, diabetes. Tapi sekarang nih ada juga istilah yang baru muncul untuk kalangan anak muda, yaitu pre-diabetes. Kak Teresa sendiri tahu gak sih pre-diabetes itu apa? Aku kurang ngerti ya Kak, kalau pre-diabetes itu seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya kita tahu pre-diabetes itu kondisi ketika sebelum terjadinya diabetes mellitus. Jadi teman-teman semuanya, pre-diabetes itu kalau misalnya kita mengenal diabetes mellitus itu kan sebagai sebuah kondisi ketika tubuh memiliki kadar gula darah yang cukup tinggi. Dan diabetes mellitus sendiri itu banyak sekali menyebabkan komplikasi, dan apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan kematian, begitu ya. Tapi kalau prediabetes ini kondisi ketika seseorang mengalami kadar gula yang cukup tinggi tetapi tidak cukup untuk dikatakan diabetes mellitus. Jadi prediabetes ini istilahnya tuh kayak indikasi seseorang bisa terancam diabetes mellitus gitu singkatnya. Bahaya banget gak sih? Solo Yogyakarta, lo gak bahaya tak. Jadi penyakit ini sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian ya Kak. Bener banget nih. Oke. Kita sebagai anak muda nih ya tentunya perlu aware terhadap prediabetes ya, karena kan katanya nih Indonesia kan digadang-gadang jadi Indonesia emas, bener gak sih? Iya benar sekali Kak. Tapi kalau generasi emas terus penyakitan, bagaimana bisa bikin generasi emas? Oh my god, apa kata dunia nih ya, misalnya Indonesia nanti ketika justru di tahun ketika memiliki bonus demografi yang cukup tinggi, tetapi generasi mudanya justru banyak terkena diabetes mellitus kan, naudzubillah min zalik banget nih. Oke, Sedih sekali Kak pastinya. iya makanya itu, jadi kita harus aware. Nah gimana sih cara kita aware? Yaitu dengan secara singkatnya nih kita mulai untuk merubah perilaku hidup kita gitu ya. Kan kalau misalnya gini nih, sebenarnya aku sendiri juga belum cukup menjaga kesehatan. Contohnya aja kamu ketika malam ini ngapain nih sebagai anak muda biasanya? Ya sering-sering ngopi Kak. Kan anak muda zaman sekarang Gen Z. Aduh, kalau gak ngopi nih gak afdal sekali Kak. Bener banget, Kak ngopi Kak gaul ya. Agak keren Kak, hit. Aduh, anak muda gak ngopi, apa kata dunia? Ya, malamnya ngopi, minggunya ngapain nih? Rebahan, scroll TikTok, waduh. Dan pastinya tiduran. Aduh, zona nyaman banget ya. Udah ngopi, terus rebahan. Aduh, apa lagi yang harus kita cari? Tapi padahal itu merupakan jebakan untuk kita bisa beresiko terkena prediabetes loh teman-teman. Bahaya banget nih. Jadi ketika teman-teman tidak menyadari minum-minuman yang kita konsumsi ketika teman-teman ngopi, contohnya mengkonsumsi minuman manis dengan kadar gula yang tinggi dan kurang olahraga, itu tuh bakal menyebabkan indikasi terkena prediabetes. Waduh, berarti sangat bahaya sekali ya Kak kalau aku terindikasi prediabetes nih. Gimana mewujudkan tongkat estafet dunia? Ngeri. Nah, oleh karena itu kita boleh nih ya kali spill gimana sih kita sebagai anak muda nih harus menjaga perilaku kita supaya kita terhindar dari prediabetes itu sendiri. Karena kan sebelum terkena diabetes mellitus kita harus mencegah adanya prediabetes itu sendiri. Oh iya benar sekali. Tuh, kira-kira ngapain ya kita harusnya biar
terhindar dari istilah prediabetes? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku kayak kita harus aktif dalam berolahraga. Minimal satu hari itu bisa 30 menit. Oh oke, Kita jogging-jogging atau jalan santai gitu Kak. siap Kalau siap. Kak Ellen gimana nih? Bener banget nih, salah satunya kan olahraga gitu ya. Kita harus rutin olahraga, istirahat cukup, dan tentunya kita juga harus mengkonsumsi minuman yang sehat dan membatasi gula yang berlebih daripada makanan yang kita konsumsi. Bener gak? Benar sekali, apalagi buah dan sayur itu sangat penting sekali ya Kak untuk kehidupan kita. Iya bener banget. Tadi tuh udah olahraga, terus tidur yang cukup, terus mengkonsumsi buah dan sayur, dan membatasi konsumsi gula gitu ya. Benar Oke. sekali Kak. Keren. Jadi itu tips sedikit supaya kita bisa terhindar dari prediabetes gitu kali ya. Sekali. Jadi kalau sedikit demi sedikit kita bisa merubah pola hidup sehat, kita bisa sedikit demi sedikit mewujudkan generasi emas Indonesia. Mantap banget nih ya. Apalagi dimulai dari anak muda yang menjaga kesehatan, dan kita bisa menangkis berbagai fakta atau mitos yang mungkin di halayak ramai itu cukup beredar nih. Salah satunya itu beberapa fakta dan mitos berkaitan dengan diabetes mellitus itu sendiri. Kira-kira kamu tahu nggak sih fakta dan mitos yang beredar di lingkungan sekitar kita? Kalau aku sih ya Kak, dengar ada mitos nih, penderita diabetes tidak boleh makan gula sama sekali nih Kak. Oh my God. Apakah itu mitos atau fakta nih Kak? Fakta atau mitos ya? Kalau misalnya kita tahu kan diabetes disebabkan karena kelebihan gula nih. Iya. Terus kira-kira itu fakta atau mitos? Gimana nih? Kalau menurutku itu fakta. Fakta? Iya. Oke, karena ya. Karena penderita itu kan memang perlu membatasi asupan gula gitu. Oke, benar banget sih ya. Kalau kita tarik benang merah ya, berarti itu fakta gitu ya. Iya. Oke. Kita bisa nanti kita cari lebih lanjut untuk kredibilitas dari apa statement yang disampaikan Kak Teresa nih ya. Kalau itu tuh fakta. Terus menurut Kak Teresa nih, fakta atau mitos kalau penderita diabetes ini tidak boleh olahraga sama sekali? Waduh, kalau itu mitos Kak. Karena kenapa tuh? Kan kalau penderita diabetes atau terkena penyakit-penyakit lain harus aktif dalam berolahraga. Jadi Oke, iya benar-benar banget. Iya sih, masa misalnya kita terindikasi kena prediabetes sebagai anak muda nih, terus kita malah nggak olahraga. Padahal ketika kita supaya terhindar dari diabetes mellitus itu sendiri, kita harus merubah itu tadi supaya kita istilah prediabetes di dalam diri kita tuh hilang gitu ya. benar sekali ya. Mantap. Itu tadi merupakan fakta dan mitos yang mungkin kita sajikan sedikit untuk informasi pendengar sekalian nih. Mungkin beberapa pembahasan topik itu tadi udah cukup hot banget ya untuk anak muda banget ya. Dimulai dari diri sendiri, kita mulai jaga kesehatan, diniatkan untuk mencegah prediabetes karena kita merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Mantap bener. Oke, mantap. Jadi teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa untuk selalu beraktivitas minimal 30 menit dalam sehari untuk melakukan olahraga. Oke, mantap banget nih. Ini merupakan beberapa tips and trik untuk anak muda terhindar dari ironi prediabetes yang mengancam anak muda bangsa Indonesia. Dimulai dari diterapkan dari diri sendiri untuk kita investasi jangka panjang, karena kesehatan itu merupakan basic hidup yang dapat kita investasikan di hari atau masa tua kita nanti. Iya benar sekali Kak. Endless, muda kita berkelana, tua kita bercerita. Mari kita hidup bahagia untuk mengukir kisah tua yang sejahtera. Aduh, masuk sekali. Kita tutup ya. Oh iya teman-teman, kita ada pantun. Oke, mantap. Apa tuh? Berkuda memakai topi. Cakep. Soalnya cepat sekali. Cakep. Mari kita entaskan diabetes demi generasi muda yang emas gemerlap. Oh, cakep. Keren. Oke, sekian segmen kita kali ini di edisi Ngobrol Tanpa Kopi. Tapi bikin kita happy. Oke, mantap. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada segmen ngopi kita kali ini. See you in the next session. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.